Kadang-kadang terucap lah tinjuk makanan, apa nak katik makanan yang lain. Apalagi kita sama Allah dikasih paru-paru, dikasih jantung, dikasih bisa melihat, dikasih bisa bersuara, dikasih bisa berdiri. Ya, siapa yang pernah duduk di kursi roda? Bu, ada orang yang nyambut tangan kita untuk berdiri di kursi roda, itu nikmat yang luar biasa. Nah, terkait dengan negara kita yang merdeka ini, saya mau mengajak kita mengenal kalimat syukur. Ya. Dan kita menggunakan kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad untuk memahami makna syukur. Ya. Syukur ini salah satu makom yang mulia, di mana syukur adalah tingkatan ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Pak Edi mungkin kurang banyak khatam Al-Qur'an, walaupun Wak Zainal mungkin tidak setiap bulan khatam Al-Qur'an, walaupun Dr. John tidak beribu-ribu bersolawat kepada baginda Nabi, tapi ketika punya sifat syukur ini tinggi makomnya di sisi Allah. Ya, tinggi. Walaupun bapak-bapak ini tangannya tidak muter tasbih subhanallah, tidak muter tasbih la ilaha illallah, tapi punya sifat syukur ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya tinggi. Dan mohon maaf, sekalipun sibuk khatam Al-Qur'an tapi hidupnya tidak bersyukur, ya, rasanya khatam Quran itu tidak kasih kekuatan untuk menanamkan rasa syukur. Maka ibu-ibu, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa amma syukru fahuwa minal maqamatis syarifah wal manazilir rafi'ah. Yang namanya syukur, yang namanya berterima kasih kepada Allah, makomnya sangat mulia, derajatnya sangat tinggi. Nih kamu yang minum kopi nih penuh dengan rasa syukur, itu masuk dalam derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau minum kopi banyak tidak bersyukurnya, kepanasan, kemanisan, maka akan jatuh kepada apa? Kepada derajat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah kalau memang kamu itu beribadah kepada Allah. Jadi yang ngaku ahli ibadah, makom tertingginya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man u'tiya fasyakara. Siapa yang dikasih oleh Allah bersyukur. Wa butuliya fasabara, dikasih bala bersabar. Wa zulima faghafara. Apa fazulima? Berdosa. Fazulima faghafara, dizalimi dia memberikan ampunan. Wa zalama fastaghfara, kalau dia berbuat dosa minta ampun. Tsumma sakata alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi diam, tidak jawab apa-apa. Faqalu malahu ya Rasulullah, apa hadiah bagi orang yang kalau dikasih bersyukur, kalau dikasih bala bersabar, kalau dizalimi memaafkan, kalau berbuat dosa mohon ampun, apa hadiah buat mereka? Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang akan dapat perlindungan Allah, dan mereka lah orang yang akan mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau dikasih bersyukur. Makanya kalau ada yang nganter kopi itu, ya, alhamdulillah. Terima kasih sama yang nganter. Ya, ndak galak mulu. Ya, dinjuk dua cak aku, jadilah. Walaupun balik ke dinjuk bungkusan lagi, alhamdulillah. Ndak dinjuk bungkusan nanyo. Ya. Ya. Jadi ya, mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf, kita ini antara manusia saja, suami sama istri saja,
Istri sama suami saja ngucap terima kasih berat. Serius. Ibu-ibu dikasih rizki sama suaminya, itu pasti dihitung dulu. Cuma ini. Nah ini ya, ya. Kadang-kadang suami juga sama dikasih makan oleh dimasai oleh istrinya, ya. Bukan mengucapkan alhamdulillah dulu, bukan mengucapkan terima kasih dulu, yang ada ada kado terong lagi, ada kado ayam lagi. Ini dulu yang terucap, ya. Ini sesama manusia. Dan mohon maaf, Fahmi menyadari itu apa? Berapa kali dikasih wong tua, kadang-kadang tidak terucap omongan apa? Makasih ya Allah telah nyempetkan bagikan rezeki untuk aku nih. Itu tidak terucap. Tidak terucap. Dan mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang diantari hadiah oleh anaknya. Kadang-kadang pas dibuka, jilbab ini ibu lado lah, terima kasih dulu sama anak nih yang terdetik nak ngejuk. Ini kadang-kadang pas buka, jilbab ini sama cak ibu 2 bulan yang lalu beli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kadang-kadang terucap lah tunjuk makanan, apa nak katik makanan yang lain. Apalagi kita sama Allah dikasih paru-paru, dikasih jantung, dikasih bisa melihat, dikasih bisa bersuara, dikasih bisa berdiri. Ya, siapa yang pernah duduk di kursi roda? Bu, ada orang yang nyambut tangan kita untuk berdiri di kursi roda, itu nikmat yang luar biasa. Makanya ibu-ibu, kalau ada suami yang mencari nafkah untuk kita, terima kasih. Ini suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Suami itu pengen dapat banyak, tapi rizkinya sama itu nggak mau ngaturnya. Ya, sama juga suami istri pengen masak yang mewah-mewah, tapi itulah yang ditunjuk suaminya. Apa kata wongin Jakarta? Mak mana ngatanya, kata dia kan gitu. Ya. Nah, maka dikasih bersyukur, ketika dikasih balak bersabar, dizolimi memaafkan, berdosa mohon ampun, hadiahnya akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, kita di rumah ada pembantu yang tahan bangun malam, yang tahan bersihkan rumah. Pernah tidak kita kadang-kadang mengucapkan terima kasih? Kadang-kadang berat. Ada yang galak nyupiri kita, malam-malam mungkin Pak Edi jalan ke Palembang, ada yang nyupiri, kita tidur, dia apa? Dia nyopir, nyawo gitu kasar kata ado di tangan setirnya dia ini. Cicip dikit kesal, umburnya gitu ya. Iyo cerewet igo. Ya. Makanya wajena jangan cerewetnya. Ya. Wah, terima kasih nyampe lu. Alhamdulillah. Woi, terima kasih. Kau udah ngantuk? Alhamdulillah Pak Ida. Dia tuh ngantuk tapi melawan. Ya. Tuh yang nyapu rumah. Mohon maaf, yang kerja sama Dokter John, mulai dari yang nyambut pasien sama yang tidak, Masya Allah, itu semua mohon maaf mau bekerja sama kita. Dan mohon maaf, mungkin ada yang bakal nerima gaji lebih dari seperti di pondok kami di Arisalah, ada ustadz-ustadz yang galak jago santri, satu orang melayani 80 santri. Kadang-kadang kita tidak terucap ucapan ribuan terima kasih. Pas salah mereka lengah, maki-maki, kita marah, ya. Padahal kita selama ini lemah tidur, dia yang jago santri. Hati-hati, ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur ini mahal. Bersyukur ini mahal. Banyak orang yang lupa dengan kata syukur. Jangankan nak bersyukur dalam hati, basa-basi mulut terima kasih saja berat. Nah, Nabi bersabda, awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun alladzina yahmiduna Allah ala kulli halin. Kalau Pak Edi nanya, nih siapa yang masuk surga pertama kali? Siapa? Apa kata Nabi? Yang pertama kali masuk surga, yang setiap kali dikasih oleh Allah rizki, dia banyak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau nak ditanya ibu-ibu,
Siapa yang pertama kali masuk surga? Yang banyak syukurnya. Nyampe di rumah, alhamdulillah. Selesai makan pisang rebus dari ini, alhamdulillah. Loh iya, ini nyampe ngelonyet, pergi ngeromet, lah ucaplah alhamdulillah. Dan mohon maaf, ada sebuah riwayat hadis yang lain di sini mungkin tidak ditulis. Apa riwayat hadis yang lain? Siapa yang kepengen dapat ridho dari Allah, ini dapat ridho nih, jalan mudah dapat ridho dari Allah, setiap habis makan, setiap habis minum, mengucapkan alhamdulillah. Dan mohon maaf ibu-ibu, sekali lagi, hanya wong yang beriman dan paham makna syukur yang pandai mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita coba tengok dulur-dulur kita yang ada di Palestina, itu jangankan asin manis, asal ada makanan dimakan. Ada anak-anak kecil 2 orang, ditanya, siapa orang yang paling kamu rindu? Ayah yang telah mendahuluiku, ibu yang telah mendahuluiku. Karena semuanya mereka ditinggal mati dalam kondisi masih usia dini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya ya. Ini apa makna syukur? Yang pertama, ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am wa ma 'alaihi minha fi dhahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa amtinana. Makna syukur yang pertama, seorang hamba itu tahu semua yang ada dari nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ngaco, alhamdulillah aku ini sehat, itu adalah nikmat dari Allah. Suami balik, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Berapa banyak ibu-ibu suaminya pergi, tahu-tahu dapat kabar kecelakaan di jalan, tahu-tahu dapat kabar suaminya salah alamat. Aku udah lemah ngomongnya Mbak Edi, salah alamat ya. Sabar. Ini dia nih balik, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa tahu ini ada seorang ibu mengeluhkan tentang suaminya. Akhirnya saya ajak ketemu ayu ipar saya. Ayu ipar saya itu ibu lumpuh Pak Edi, lumpuh. Lah lumpuh ditinggal suami. Ketika dia punya suami yang macam-macam, aku suruh nengok ayu ipar aku. Apa kata dia? Ya Allah, aku masih bersyukur walaupun suami aku macam-macam, aku masih pacak jalan-jalan. Aku masih pacak marah-marah sambil lari. Aku masih pacak cerita sana cerita sini. Coba tengok nih ayu ipar saya nih. Nak nangis kemana? Hanya bisa di atas ranjang. Apalagi mohon maaf, buang air besar di atas ranjang, buang air kecil di atas ranjang. Lalu lumpuh ditinggal pula oleh suaminya. Ya. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang paham, oh ya Allah, semuanya datang dari Allah. Siapa yang nak lumpuh? Dah kata yang nak lumpuh. Siapa yang kepengen ditinggal suaminya? Dah kata. Nak sedih, nak susah, semuanya datang dari Allah. Makanya ibu-ibu ketika ada nikmat ini, bukan istilah wong sekarang, siapa yang nak hidup berejo, tidak. Kita nih hidup semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang ke Dr. Zainal ini macam-macam anak. Ada yang sehat dalam waktu 2 hari, ada yang sehat dalam waktu 3 hari, ada yang tidak sehat-sehat. Ada sampai wong tuanya nyalai, tidak bagus berobat dengan Dr. Zainal. Anak aku 2 minggu tidak sehat-sehat. Itu yang disalahi dokter. Padahal yang nganjuk sehat itu siapa? Allah. Makanya dong berutuan sama dokter. Dokter, lemaknya jadi dokter ini. Allah yang nyembuhkan, kamu yang dapat duitnya. Apa uji dokter? Ya sudah, kau nak ke aku apa nak ke Allah langsung? Kalau ke Allah berarti mati lemak ke aku. Ya. Tuh. Maka ibu-ibu jangan mah itu. Mereka ini dipilih oleh Allah dengan kemampuannya, dengan keilmuannya dalam rangka menjadi saluran pembelian dari
Allah. Walaupun pemberian itu dari Allah, tidak mungkin berobat dengan tukang bengkel. Tidak nyambung. Karena ada saluran Allah itu sendiri. Maka ibu-ibu pahami, semua yang ada ini nikmat dari Allah. Ada yang punya makanan tidak pacak minum. Ada yang punya minuman tidak pacak minum. Ada yang punya makanan tidak bisa makan. Makanannya mewah-mewah. Ngapa tidak makan daging? Ada penyakit ini. Ngapa tidak makan sayur? Ada penyakit ini. Jadi tidak semua yang kita miliki bisa kita nikmati. Maka berapa banyak uang yang tidak miliki bisa dinikmati. Kita walaupun buntu, hari Minggu hadir undangan, alhamdulillah. Kadang-kadang yang ngundang tak baca makan. Yang diundang ini nah yang laju kalau. Nengok bistik laju, nengok ayam laju, nengok apa namanya karedok laju, kentang pedas laju. Yang punya, yang ngundang, alang kelemak yang diundang. Ya, maka kalau aku ibu-ibu senang diundang kadang-kadang daripada yang ngundang. Yang ngundang nambah sakit. Ngapa? Nengok yang diundang makannya banyak. Yang kedua, makna syukur itu apa? Al-farahu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasilatun ilal amali bi taatillah. Nah, yang kedua, ciri-ciri wong bersyukur, setiap dapat nikmat senang. Setiap dapat nikmat senang. Kenapa senangnya? Tanda Allah mau ngasih fasilitas untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang datang kepada kita bentuk nikmat apapun, ucapkan alhamdulillah. Senang dikasih makan, senang. Ya, makannya sederhana, senang. Ibu-ibu kalau nak nengok orang yang senang dengan nikmat Allah main ke pesantren. Nengok santri itu, mohon maaf Pak Edi, santri itu jangankan ada ayamnya, ada kuahnya wow. Santri itu disangui oleh ibunya sambal, habis sambalnya nasi dimasukin di plastik, dikoncang. Nak nengok wong yang seneng dengan nikmat Allah, tengoklah santri, tengoklah rumah anak ya yatim. Makanya waktu dia makan tuh tengoki mana, jangankan ayam, pala iwa asin ditaburi di pucuk nasi, laju. Ya, kalau ibu-ibu, pala iwa asin, buntut iwa asin. Maka kalau nak nengok wong yang seneng dengan nikmat Allah, main-main ke pondok, tengoki waktu mereka makan. Mereka tulah tahu lauknya terong, tahunya apa? Tempe, tapi ngantri panjang. Makan dulu Jo. Apa lauk? Biasa tempe. Tapi bekejar ngantri ya. Kalau Kak Lutfi selama jadi MC, walaupun tahu hidangan sedekahan itu ayam biasa baik. Tapi kalau santri, makanya ibu-ibu mohon maaf kalau saya lagi ngajak santri ke tempat sedekahan, kamu minta maaf. Kalau cak kuburan Cino, minta maaf. Bukit Sulap, mohon maaf ibu-ibu. Kenapa? Mereka seneng nian dengan makan itu. Maka tidak salah ibu-ibu ngundang anak yatim ke rumah. Orang 10, orang 5, tengokkan kegembiraan mereka. Siapa tahu dengan nengok mereka gembira makan, kita ikut gembira. Serius, ajak mereka makan sesekali ke rumah. Tengok, ajak akunya juga. Jangan santrinya baik. Wah, dan untuk santri ibu-ibu dosa nak mewah-mewah, nasi punjung tidak penting bagi mereka. Tidak penting. Kenapa? Makna bahagia dengan nikmat Allah tengoklah santri itu. Diinjuk kaos kaki, walaupun kaos kaki yang sekali pakai murah rusak, dipakainya. Itulah santri. Dikasih sarung yang kasar, panas. Yang mudah kusut, tidak masalah. Lebaran asal dikasih, mereka senang. Coba kalau kita nengok, dikirimi uang sarung. Wah, ini sarung murah. Ada dulu ngomong mah itu, tapi bukan yang di sini. Kalau yang di sini, insya Allah lebih parah, nyaci. Ya, maka mohon maaf ibu-ibu. Nih, makna syukur yang kedua adalah bahagia. Nah, kita ini penutup pengajian karena nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita tambahin 3 lagi makna syukur. Nah, kita Indonesia ini alhamdulillah kita bergembira dengan Indonesia ini
Alhamdulillah, di antara negeri-negeri yang lain kita harus banyak syukuri. Kekayaan negeri ini banyak. Walaupun negara kita tidak nunjuk kita kekayaan, aku tengok masyarakat kita ini alhamdulillah, dak dinjuk wong iwak mancing. Ya, dak dinjuk wong iwak mancing dewe. Saking bahagianya ngambil kolam dulur. Itu bukan maling, saking bahagianya. Ya, nengok dulur punya kolam, ikut bahagia ngambil. Kenapa? Bagi dia lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kadang-kadang minta izin sama Pak Edi yang punya kolam belum tinjuknya. Tapi kalau maling dulu, ngambil dulu, Pak Edi mohon maaf ada 2 ikan kemarin diambil. Oh iyalah, apa boleh buat. Jadi kalau kamu nak ngambil sama Pak Edi jangan minta izin dulu, nak ngajari tidak benar. Ya, nah kita ini Indonesia, alhamdulillah. Mari sama-sama kita maknai dengan kebaikan dan kebahagiaannya tadi wasilatun ila taatillah, untuk taat sama Allah. Kalau nak berhibur, hiburlah sebatasnya, jangan berlebih-lebihan karena akan menyakiti hati para pejuang kita, akan menyakiti mereka yang sudah menumpahkan darah. Ya, jadi saya mohon maaf ibu-ibu, ini perlu diingatkan supaya siapapun yang bahagia dengan kemerdekaan ini, berbahagialah dengan cara Allah mengajak kita berbahagia. Insya Allah besok kita akan memaknai mana syukur yang selanjutnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kalaupun kami bukan orang yang pandai menjadi ahli tahajud, ahli salat duha, ahli khatam Al-Quran, ahli puasa, jadikan kami orang yang menjadi ahli bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tanamkan dalam diri kami ya Allah perasaan sadar bahwasanya semua nikmat yang kau berikan ini adalah darimu ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jangankan rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit saja, semuanya datang darimu ya Allah, karena untuk mencapainya saja sulit, perlu dengan perjuangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan kami orang yang senantiasa bahagia ketika mendapat nikmat ya Allah. Bahkan ketika nikmat berkurang, masih ada sisa nikmat pun kami tetap diajarkan untuk berbahagia menyambut nikmat itu ya Allah, karena mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat yang lain akan bertambah insyaallah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.